Terima kasih Anda masih di Kabar Pagi. Pemirsa, kami akan melakukan siaran bersama dan bergabung dengan rekan-rekan kami yang berada di Biro. Dan pagi ini kami akan bergabung dengan Biro TV One Yogyakarta dan Biro TV One Surabaya. Sudah ada Andri Prasetyo di Yogyakarta dan Faraman Hila di Surabaya, Jawa Timur. Pertama kita ke rekan Andri Prasetyo terlebih dahulu. Selamat pagi Andri, informasi menarik apa yang bisa Anda sampaikan dari Biro Yogyakarta pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa dari TV One Biro Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kita memiliki dua informasi pilihan untuk Anda semuanya. Kita awali informasi pertama di mana Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK ini menyatakan Mario Dandi harus membayar ganti rugi atau restitusi kepada David Ozora. Lembaga Perlindungan Saksi Korban sudah menghitung nilai ganti rugi atau restitusi dalam kasus penganiayaan Mario Dandi kepada David Ozora. LPSK menetapkan Mario Dandi harus membayar restitusi lebih dari 100 miliar rupiah. Besarnya jumlah restitusi karena korban selain mengalami kerugian medis, juga kerugian yang dinilai sebagai penderitaan. Jumlah yang diajukan akan disampaikan saat jaksa membacakan tuntutan. Dan putusan restitusi ini akan disampaikan hakim saat pembacaan vonis terdakwa. Ya, kita sudah melakukan penilaian. Kita sedang koordinasi dengan kejaksaan. Kalau jumlahnya Pak, sudah ada hitung-hitungannya? Ya, banyak, ada 100 miliar lebih lah. Ya. 100 miliar lebih ya. Karena memang kerugiannya ya, selain untuk medis juga kerugian yang kita nilai sebagai penderitaan. Nah itu jumlahnya memang jadi. Informasi kedua dari Pati, Jawa Tengah, di mana seorang ibu muda ini ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakannya di Pati, Jawa Tengah. Saat ditemukan, korban berada di samping ketiga anaknya yang masih balita dengan kondisi terdapat luka lebam di tubuh. Berikut informasinya. Warga Dukuh Ngipik, Kabupaten Pati, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan mayat seorang ibu muda yang masih memeluk bayinya. Korban bernama Budiati, berusia 31 tahun. Korban meninggal dunia pertama kali ditemukan oleh suaminya, Mas Huri, 35 tahun. Ketua RT setempat mengungkapkan saat itu suami korban pulang ke rumah setelah bekerja beberapa hari di Kabupaten Rembang. Ia pulang lantaran 2 hari terakhir tidak mendapatkan kabar dari sang istri. Sesampainya di rumah, Mas Suri kaget mendapati istrinya terbaring kaku dengan memeluk anak balitanya. Mengetahui istrinya meninggal dunia di dalam rumah kontrakannya, sang suami langsung keluar rumah dan meminta pertolongan kepada tetangga. Warga pun berbondong-bondong ke lokasi kejadian. Sampai rumah, itu buka rumah, terus nggak tahu di dalam ngapain ya. Selang 5 menit itu keluar rumah minta tolong tetangga. Tetangga itu bilang istrinya tidur kaku. Ada luka gosong-gosong di pipi lah. Warga sekitar terus ke situ. Selang 5 menit warga menghubungi saya. Saat memasuki rumah korban, suami melihat korban sudah terbujur kaku dan ditemukan beberapa luka lebam di tubuhnya. Ketiga anaknya juga ditemukan dalam keadaan lemas. Korban memeluk anak bungsunya yang masih bayi. Sementara 2 anak lainnya berusia 2 dan 4 tahun memeluk punggung korban. Ketiga anak korban yang masih balita tersebut selanjutnya dibawa ke rumah sakit karena ketiganya dalam kondisi dehidrasi. Warganya tertutup. Ya. Tertutup. Dari awal kontrak gitu? Dia kontrak sebelah sini, terus 1 tahun pindah sini, baru ada 2 bulan.
Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara langsung mengevakuasi jenazah korban ke kamar mayat RSUD Suwondo Pati untuk dilakukan otopsi. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Ya, demikian informasi dari Biro TV One Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Kita kembali ke studio di Jakarta. Yasmin. Ya, Andri Prasetyo, lantas bagaimana ibu muda tersebut dikenal oleh para tetangganya? Bisakah Anda gambarkan? Ya, Yasmin, menurut informasi dari warga sekitar ya kepada wartawan kemarin mengatakan bahwa memang ibu muda ini baru sekitar beberapa bulan mengontrak di rumah tersebut dan memang dia dikenal sebagai sosok yang jarang keluar rumah ini dan keluar ataupun tetangga ini mengenalnya tidak cukup dekat karena memang jarang keluar rumah, dan terakhir kali ibu muda ini terlihat keluar rumah saat menjemur pakaian pada hari Selasa pagi sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia, sehingga memang warga sendiri tidak begitu mengenal jauh lebih dekat seperti itu terhadap korban sendiri, dan memang untuk saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini karena memang belum diketahui secara pasti penyebab kematiannya karena masih menunggu hasil dari otopsi pihak kepolisian. Yasmin.